Oke guys, lanjut lagi. Jadi kemarin setelah perbaikan di bagian kaki-kaki dan mesin sudah selesai. Ini kita coba test drive dulu. Jadi untuk di bagian kaki-kaki kemarin kita asbalok atau cross member turun dan semua partnya diganti kecuali shock breaker karena memang budgetnya kurang gitu. Terus untuk di bagian mesin ini kemarin kita tune up besar, terus penggantian fan belt dan ya pokoknya perawatan aja gitu, tune up besar. Oke. Nah untuk di bagian kaki-kaki ini masih ada bunyi. Jadi untuk bunyi kaki-kaki ini sekarang penyakitnya udah bener-bener dari shock breaker yang mati. Jadi untuk shock breakernya dia matinya bukan jadi keras, ini udah bener-bener ngelos gitu. Karena kan kemarin pas kita angkat si batang shock breakernya ke atas, dia langsung turun, nggak ada tahanan sama sekali. Nah jadi ketika mobil ini ngelewatin tanggul atau jalan jelek, dia bener-bener ngayun kayak perahu gitu. Terus kalau misalnya kita ngelewatin jalan yang rusak halus lah gitu kan, rusak kecil gitu, kerikil, tanpa kita rem, itu bunyi shocknya duduk begitu kan. Ya karena memang shock breakernya nggak nahan sama sekali. Jadi untuk peredam kejutnya ini nggak ada shock breakernya gitu. Hitungannya dia cuman bener-bener ngandelin dari per keong guys gitu. Jadi mungkin untuk PR selanjutnya ini untuk yang punya mobil harus cepat-cepat diganti shock breakernya gitu. Kenapa? Karena ini kan support shocknya baru nih. Biasanya kalau support shocknya baru, shocknya mati, itu support shocknya jebol guys. Ya kan? Ya jadi pokoknya untuk PR selanjutnya ini adalah penggantian shock breaker gitu, karena shock breakernya ini belum diganti sama sekali guys. Oke. Jadi untuk bagian kaki-kaki aman kecuali shock breaker. Mesin juga aman ini, walaupun kemarin coil muminya nggak diganti, masih tetap pakai coil mumi ini guys gitu. Oke. Jadi langsung kita balik lagi ke garasi. Oke guys, ini dia grill dan juga trunk lid bagasi. Nah ini trunk lid bagasinya. Terus ini untuk grill depan nih guys. Ini udah kita cat sewarna body gitu. Oke. Terus ini grill kumis kucingnya nih, ini juga udah selesai kita cat sewarna body. Ini awalnya warna hitam semua, standaran punyanya Limo gitu. Jadi semua bekas taksi kalau misalnya belum dicat, ininya warna hitam nih gitu. Oke. Ini tinggal kita pasang aja dan selesai. Oke. Nah oke guys, ini grill yang besar dan juga grill kumis kucing sudah selesai kita pasang. Terus ini juga ada penggantian bohlam pakai mini proji. Tuh. Terus juga ini untuk bohlam lampu senja kita ganti juga pakai LED warna putih biar seragam gitu, kiri kanan ya. Nih, ini juga sama, kita ganti pakai mini proji, dan untuk bohlam lampu senjanya kita ganti pakai warna putih guys. Nah kalau kita tes nyala seperti ini, untuk warna lampunya putih. Nah ini pas beamnya. Untuk sorot lampunya ini lumayan terang banget. Nanti kalau misalnya sempat kita videokan pas malam. Nih. Semua berfungsi normal. Lampu dekat, lampu jauh dan juga pas beamnya hidup semua. Terus jalur kabel juga nggak ada yang dirubah. Karena memang untuk Limo ini jalur kabelnya H4. Oke, lanjut. Sekarang kita mau ngebungkus setir. Nah, ini setirnya sudah kita copot. Jadi setir bawaan mobil ini masih standar tuh. Ini tutup klakson dan juga airbagnya masih berfungsi normal. Jadi setir ini masih standar. Nih. Terus yang punya mobil minta untuk dibungkus aja gitu. Nah kondisinya kayak gini ya. Ini masih utuh, nggak ada yang sobek. Ya cuman megar-megar kayak gitu tuh. Ya wajar lah ya. Nah ini nanti kita bungkus pakai bahannya MBTech guys.
Untuk pilihan bungkus setir di kita ada 3 macam. Yang pertama pakai MBTEK seperti ini. Nah, ini sudah jadi polanya, tinggal kita jahit. Nah, yang paling bawah itu kita pakai material dari MBTEK, guys. Nah, ini contohnya yang sudah terpasang di setir. Ini polanya udah jadi. Ini kita pakai MBTEK, ini yang paling murah. Yang kedua kita pakai bahannya kulit. Nah, ini MBTEK ya. Tuh. Jadi kita kasih 2 motif, atas sama bawah kita kasih yang polosan kulit jeruk. Terus untuk pinggir kiri kanannya kita kasih yang pori-pori kayak begini, guys, gitu. Nah, untuk paket medium nih, ini kita pakai kulit asli. Tuh, ini bolong-bolongnya juga asli, nggak kayak MBTEK tadi tembus sampai belakang ya kan. Kalau MBTEK dia cuman embossan aja. Nah, ini paket medium. Untuk paket yang paling mahalnya kita ada karbon asli dan juga pakai kulit tadi tuh. Itu jadi pokoknya ada 3 pilihan lah, MBTEK, kulit tadi, sama karbon. Gitu, guys. Oke. Nah, ini setirnya sudah jadi, sudah selesai kita jahit. Jadi tampilannya seperti ini, guys. Tuh. Nah, jahitannya kita kasih warna merah. Nih, kan? Ini belakangnya belum kita pasang. Nah, jadi untuk setir ini sudah selesai. Terus untuk cover tuas persneling sama tuas rem tangan juga ini nanti kita ganti. Bahannya sama, kita pakai bahan dari MBTEK dan jahitannya nanti dikasih warna merah, guys. Oke. Jadi untuk tampilan setirnya sekarang seperti ini. Lebih rapi dan juga lebih cakep aja, ya kan? Oke, sekarang kita lanjut spuring. Nah, jadi hari ini sekarang kita sudah ada di HSR seperti biasa. Karena kemarin kan kaki-kaki sudah kita ganti full semua. Untuk meluruskan yang belum lurus, biasanya kita langsung berangkat ke HSR. Tapi kita biasanya konfirmasi dulu sama yang punya mobil, mau di spuring di HSR enggak gitu kan, atau mau spuring digital enggak. Kalau misalnya enggak, ya udah berarti kita enggak berangkat. Kalau misalnya oke, spuring aja, berarti langsung berangkat. Dan seperti ini prosesnya. Oke. Nah, nanti ini dilihat di monitor. Biasanya sih kalau spuring manual di garasi pakai benang dia nggak akurat, masih ada meleset lah dikit-dikit gitu. Makanya ini disempurnakan di HSR, guys, gitu. Oke. Nah, oke, guys, sekarang kita lanjut ganti emblem Toyota yang ada di bagasi. Jadi untuk emblem Toyota bawaannya seperti ini, dia bolong, ini di rivet. Nah, ini emblem barunya. Untuk ukurannya kurang lebih sama. Nah, sekarang kita mau bersihin dulu untuk di bagian sininya nih, karena banyak bekas double tipnya nih, guys. Tuh. Ini nanti kita bersihkan dulu supaya nanti emblem baru ketika terpasangnya rapi. Gitu, oke? Oke, guys, ini emblem baru sudah terpasang. Terus juga untuk bekas-bekasan 3M tadi sudah kita bersihkan. Nih. Tapi masih ada sisa sedikit dalam tuh. Itu susah buat dihilangin karena 3M tadi ikut kecat ternyata. Terus untuk bersihinnya tadi kita pakai viscose remover, guys, supaya catnya tetap aman. Gitu. Kalau misalnya kita bersihin pakai bensin, biasanya catnya kan jadi bladus kan, jadi hauk gitu kan kalau bahasa Sunda. Nah, jadi ini sudah terpasang dengan rapi, guys, untuk emblem di bagasi belakang. Oke, guys, lanjut. Jadi hari ini kita lagi bikin dulu papan nih, ya kan, papan di bagasi, di bagian alas bagasi. Sebenarnya ini ada papannya, ya kan, cuman papannya itu udah sepertinya kena air sih, kena air dan juga pada belah gitu kan, pada pecah. Jadi ketika disimpan barang dia leot gitu. Nah, ini kita ganti pakai papan baru, kita pakai multiplex yang tebelnya kurang lebih sekitar 8 mili.
Ini sudah selesai, tinggal kita pasang dulu guys untuk si karpet di bagasinya. Nah ini nih papan bawahnya kayak gini guys, nih udah pecah kayak gini ya kan. Ini nanti kita buang aja karena sudah diganti pakai papan baru gitu. Nah ini karpetnya, ini kita coba pasang dulu ya. Nah oke guys, ini karpet sudah kita pasang, terus part-part bekasan kita taruh di sini aja lah, ya kan. Kemarin kan kita taruh di kursi belakang tuh, ini kita pindahin ke bagasi. Jadi ini semua part yang sudah diganti di mobil ini kita kasih ke pemilik mobil buat bukti aja ya kan, kalau partnya ini benar-benar diganti gitu. Oke. Dan untuk merek partnya juga ini sesuai dengan permintaan gitu. Nah ini untuk jalur kabel kamera mundur juga kita masukin ke dalam selang tadi supaya rapi, nggak acak-acakan ya kan. Nih jadi tampilan di belakang ketika bagasi dibuka ya rapi, nggak ada kabel aneh-aneh gitu kan. Tuh sesuai standarnya aja ya kan. Oke guys, jadi semua pekerjaan di mobil ini sudah selesai. Sepertinya kita langsung review tipis-tipis saja karena memang ya nggak banyak perubahan di mobil ini. Jadi yang pertama kita kerjakan itu di bagian kaki-kaki dan juga mesin. Jadi untuk kaki-kaki ini di refresh total untuk partnya ya kan. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk kaki-kaki bagian depan ini cross member turun ya kan. Untuk penggantian partnya ini ada penggantian karet stabil bar, link stabil, pushing arm besar, terus ball joint, tie rod track end, link stabil, support shock. Untuk shocknya belum diganti, dan untuk bannya ini masih pakai ban bawaan mobil guys, gitu ring 14 gitu. Cuman ini dopnya belum kita pasang, nanti untuk dop TA37 nya kita pasang ya sebelum kita anterin mobilnya gitu. Oke. Terus untuk di bagian interior ini nggak banyak berubah ya kan, bahkan nggak berubah sama sekali. Jadi joknya masih tetap sobek. Terus apa namanya tuh, untuk setirnya itu sudah kita bungkus, sudah kita retrim. Kaca film masih bawaan. Ini juga untuk bagian belakang belum, nggak ada perubahan sama sekali. Terus ini untuk pelipit kaca ini sudah kita coating guys gitu, kita bonusin. Nah ini untuk belakangnya trunk lid sudah kita cat pakai warna silver sewarna body. Itu juga sudah terpasang kamera mundur, ini sudah kita coating pelipit kaca. Untuk power window ini memang mobilnya sudah terpasang power window. Nah ini setir. Nah terus untuk cover tuas persneling dan juga tuas rem tangan ini sudah kita ganti juga untuk covernya. Terus jahitannya juga kita kasih warna merah biar seragam dengan setir barunya guys gitu. Oke. Nah jadi hari ini mobil langsung kita antar ke Bandung. Untuk dopnya ini sudah kita pasang balik tuh ya kan. Ini peleknya pakai, anggap aja pakai TA37 gitu. Oke. Nih jadi sebenarnya kemarin yang punya mobil minta untuk dipendekin nih, minta untuk dipotong per, cuman saya bilang mending begini dulu aja gitu. Soalnya kalau misalnya mau potong per, dan ini juga rencana kan nanti velgnya mau diganti, mending nanti aja potongnya di sono ya kan, setelah PR-nya diganti supaya nanti fitnya lebih bagus. Kalau kita potong di sini terus nanti ganti velgnya belakangan biasanya ya kurang oke gitu. Terus tadi untuk wiper kita kasih baru, ini frame plat frame plat nomor juga kita kasih baru. Ini ya sisanya nggak ada perubahan. Ini masih tetap bawaan mobil guys. Jadi ini bener-bener
Untuk apa namanya, untuk modifnya cuma dikit. Ini kebanyakan perbaikan kaki-kaki aja gitu guys. Oke. Untuk di bagian yang bolong-bolong di sini nih, ini sudah kita repair. Tuh, sini juga bolong sudah kita repair. Jadi untuk bolong-bolong untuk nutup bolong-bolong ini ya kita repair sebisanya aja gitu. Oke. Ini udah selesai. Nah, ini juga part bekasannya kita nambah satu nih untuk filter kabin atau filter AC, kita ganti baru sesuai dengan permintaan yang punya mobil guys gitu. Oke. Jadi sekarang ini kita mau langsung berangkat ke Bandung. Ini jam setengah 8 pagi, kita lagi prepare dulu. Jadi kemungkinan nanti berangkatnya jam 9 pagian lah. Jadi nyampe Bandung kalau nggak macet kemungkinan sekitar jam 12 atau jam 1 gitu. Jadi pas, karena kan ini jadwal ketemuannya di sana juga jam 1-an. Jadi pas lah gitu. Oke. Mudah-mudahan nggak macet karena ini hari Sabtu gitu. Biasanya macet sih kalau ke Bandung hari Sabtu. Di daerah Cipatat Padalarangnya tuh bikin males banget sumpah. Jadi ini sudah selesai, prepare udah selesai. Jadi langsung aja kita OTW guys. Oke guys, ini kita sudah sampai Padalarang. Gila, tadi di Cipatat macet parah. Kita stuck di Cipatat kurang lebih sekitar sejam. Jadi ini jam 1 kita baru sampai Padalarang. Kacau emang. Padahal tadi kita berangkatnya lebih pagi. Kita tadi start jam setengah 9. Ya mau gimana lagi, weekend ya kan, Sabtu. Terus jalan dari Sukabumi ke Bandung ya satu-satunya cuma di sini, padat ya, macet kayak begini ya, sabar aja. Mau gimana lagi ya kan, karena mobilnya nggak bisa terbang. Kalau bisa terbang mungkin bisa lebih cepat gitu guys. Oke. Tadinya kita mau nyari tempat rehat dulu ya kan, karena pegel tadi macet lumayan sejam, tapi kayaknya nggak keburu deh. Karena awalnya kan ini janjiannya jam 1 di Bandung. Ini kita baru nyampe Padalarang jam 1. Berarti nyampe ke tujuan mungkin sekitar sejam setengah lagi lah, masih lumayan jauh. Jadi langsung aja kita gas lah, nggak usah rehat dulu ya kan. Nanti pulangnya aja istirahatnya. Oke. Oke guys, ini kita udah masuk tol Padalarang. Jadi untuk di tolnya seperti biasa lancar banget ya kan. Karena di Bandung ya kayaknya sih jarang-jarang yang macet di tol nih. Jadi setiap saya ke Bandung ya di tol malah lancar-lancar aja gitu. Ini cuacanya juga bagus. Jadi ya perkiraan dari sini ke lokasi sekitar 1 jam lah gitu. Oke. Ini tiba-tiba aja mendadak hujan nih. Tadi di sana cerah padahal. Nggak ada sampai 5 menit hujan. Cuacanya ekstrim banget nih. Panas langsung diguyur hujan. Tuh. Wah gila. Ngantuk lagi. Ini nyari rest area kayaknya nggak ada deh. Jadi kita pelan aja bawa mobilnya. Aduh. Oke guys, alhamdulillah ini kita udah ketemu sama yang punya mobil. Sebenarnya ketemunya tadi sih. Jadi kita diajak muter-muter dulu, diajakin makan. Jadi mobilnya ini kita sudah serah terima sama yang punya mobil, alhamdulillah. Selamat sampai tujuan dari Sukabumi ke Bandung walaupun tadi macet dan parah ngantuk ya kan. Jadi tugas kita sudah selesai. Mobil sudah di tangan pemiliknya. Dan sekarang jam 5.47 sore mau jam 6. Ini mobil mau dibawa balik sama yang punya mobil. Saya ucapkan terima kasih sama pemilik mobil ini sudah mempercayakan ngebenerin mobilnya di Bakemono Garage gitu. Semoga puas dengan hasilnya.
Nitip aja kalau misalnya uangnya sudah terkumpul, yang diutamakan ganti dulu shock breaker depan gitu, karena kalau nggak diganti sayang support shocknya, nanti jebol support shocknya. Oke, jadi untuk video kali ini segitu dulu aja. Terima kasih yang udah nonton. Ini kita pulang juga kemungkinan bawa mobil juga, karena tadi ada dadakan telepon untuk tolong cekin unit di Bandung guys.